Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda setelah teman-teman. Mohon anak-anak silakan berdiri. Al-Habdi, Barli Zaka, dan Ali Saputra, Angga Aprilio, Aura Labisa, Azra Azalia. Berapa Kadit? Berapa? Ciko Abdul Muhad, Dirga Pratama, Irzan Ahza Argani, Yazia Hafiza, M. Ajran Aziz, Malini Oktawinata, Maulana Malik Ibrahim, Inagipa Maliani, Zafran Askar Ramadan, Zahdan Arbani, Arfan Zaki, Rifano Iskandar Putra. Oke, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Mengenai tentang materi sebelumnya mengenai apa itu? Apa itu? Bagian bumi. Yang pertama, legenda. Kedua, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer itu bagian permukaan bumi paling luar. Yang kita injak ini adalah bagian litosfer. Hidrosfer itu apa? Perairan.
cairan yang meliputi permukaan. Contohnya danau, laut, rawa. Yang ketiga itu apa lagi? Atmosfer, bagian udara. Atmosfer itu apa? Atmosfer adalah udara yang meliputi permukaan bumi. Lapisan atmosfer apa saja? Troposfer, mesosfer, ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke, kita lanjut. Sebelum memasuki pembelajaran, apa? Yang mulai terlebih dahulu. Untuk tepuk semangat. Oke. Bisa tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Pembelajaran hari ini mulai tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menceritakan kembali mengenai perubahan di lingkungan kita. Yang kedua, peserta didik memahami kondisi lingkungan dan struktur bumi ini dapat berubah. Sebentar ini silakan anak-anak lihat terlebih dahulu video yang ada di layar. Silakan perhatikan, disimak, nanti ada. Ketemu lagi di video pembelajaran IPAS kelas 5 bab 4 topik B, yakni mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Bayangkan, jika kamu memiliki mesin waktu, tidakkah kamu penasaran bagaimana desa tempat kamu tinggal akan menjadi apa 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 500 tahun ke depan? Mungkin saat ini desa tempat kamu tinggal akan berubah jauh berbeda di tahun 2150 nanti ya. Kita sadari atau tidak, alam tempat kita tinggal selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini, yakni apakah kondisi di permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Bagaimana proses terjadinya siklus air? Kamu juga dapat menyimak pembelajaran ini di buku IPAS kelas 5 yang kamu miliki di halaman 115 sampai dengan 120. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni perubahan cuaca di bumi. Tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat? Salah satu contohnya adalah perubahan cuaca. Tapi, apa sih artinya cuaca itu? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah, terjadi hujan. Tapi pada saat yang sama, sekolah teman kalian yang jaraknya 10 atau bahkan 20 km belum tentu terjadi hujan juga. Hujan adalah salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apakah itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air di lingkungan. Untuk lebih memahami apa itu siklus air, kalian dapat mempelajari gambaran berikut ini. Tahap nomor 1 dinamakan tahap infiltrasi, tahap nomor 2 dinamakan tahap evaporasi, tahap nomor 3 dinamakan tahap kondensasi, dan yang keempat adalah presipitasi.
Mari kita pelajari tiap tahapan siklus air. Yang pertama, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah. Air ini meresap melalui celah-celah tanah hingga mencapai lapisan bawah. Proses ini penting untuk mengisi cadangan air tanah dan juga menyediakan air bagi tanaman melalui akarnya. Tahapan yang kedua, yakni evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi, seperti lautan, sungai, dan danau, yang menguap menjadi uap air di atmosfer. Proses ini dipicu oleh panas matahari. Proses ini juga membantu menjaga jumlah uap air di udara. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi tetesan air kecil karena pendinginan. Dalam proses ini, uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan membentuk awan. Proses ini merupakan awal dari proses terbentuknya hujan. Yang keempat, presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Proses ini terjadi ketika tetesan air di awan menjadi terlalu berat untuk ditahan oleh udara. Jadi, siklus air adalah rangkaian proses alami yang terus berlangsung untuk mendistribusikan air di bumi. Tahapan-tahapannya saling berhubungan, menjaga ketersediaan air untuk kehidupan makhluk dan ekosistem. Berikut ini adalah rangkuman pembahasan materi kita kali ini. Apa judul pelajaran kita hari ini? Permukaan bumi dapat berubah-ubah. Bisa kita lihat maupun di perkotaan lah. Spesifik. Kita lihat hal besarnya di perkotaan. Itu banyak perubahan. Di mana zaman sudah berbeda juga. Banyak kita berada di zaman yang modern. Orang suka dengan kemewahan. Sini timbul pertanyaan, apakah kondisi di permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga sekarang? Tidak. Permukaan bumi senantiasa selalu berubah-ubah. Itu akibat dari faktornya adalah yang pertama dari alam, yang kedua dari perbuatan manusia. Bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Yang ketiga, bagaimana proses terjadinya siklus air? Di materi ini, mengapa kondisi permukaan bumi dapat berubah-ubah? Itu mempunyai dua. Yang pertama yaitu berlangsung dengan cara waktu yang lama dan kedua dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang lama contohnya yaitu lahan sawah. Di sekitar kita masih banyak sawah-sawah. Lain kali di wilayah kota itu sudah banyak gedung-gedung, perkotaan, tempat wisata. Itu berlangsung dalam waktu lama. Waktu dekat terlihat kondisi dalam waktu dekat itu perubahan cuaca di bumi. Tekan aja. Secara sederhana
Nah, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Pada saat yang sama, sekolah teman kalian yang jaraknya 10 atau bahkan 20 km belum tentu terjadi hujan juga. Hujan adalah salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apakah itu siklus air? Siklus hujan itu termasuk dengan siklus Air. air. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi air adalah proses perpindahan air di siklus air terbagi menjadi Empat. empat. Yang pertama Infiltrasi. kedua Evaporasi. yang pertama infiltrasi adalah proses proses ini ada gunanya. Maksudnya air ini meresap melalui celah-celah tanah hingga mencapai lapisan bawah. Proses ini penting untuk mengisi cadangan gunanya untuk mengisi cadangan air di tanah. Yang kedua menghasilkan bagi tanaman melalui akarnya. Kedua apa? Evaporasi. penguapan air dari permukaan bumi seperti lautan, sungai, dan danau yang menguap menjadi uap air di atmosfer. Proses ini dipicu oleh panas matahari. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi. Uap naik ke proses ini. Ya, proses ini terjadi melalui uap yang naik ke atmosfer udara. Nantinya menjadi hujan. Hal ini dipicu oleh panas matahari. Dengan teriknya panas matahari, uap lalu ke atas. Pernah lihat aspal? Pernah beruap aspal? Pernah lihat? Kedua, itu dipicu oleh membantu menjaga jumlah uap air di udara. Kondensasi. Yang ketiga apa? Kondensasi. Air kecil karena pendinginan. Dalam proses ini, uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan membentuk awan. Kondensasi adalah proses perubahan uap air ini proses adalah proses perubahan uap air menjadi letusan air kecil karena pendinginan. Jadi tadi uap air ke atas menjadi sebuah letusan air kecil. Proses ini dikarenakan uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan membentuk awan. Kedua, awal dari proses terbentuknya hujan. Terbentuknya hujan nantinya dari proses kondensasi ini. Awan. Proses ini merupakan awal dari presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi Yang keempat apa? Leon. Ya, yang keempat apa bagian Leon? Apa bagian keempat tadi Leon? Baca dulu Leon. Presipitasi. Oke, baca Leon. Apa itu presipitasi? adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Baca Leon. Gravitasi adalah terbentuknya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk gas, salju, atau
dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Jatuhnya air dari atmosfer dari udara, dari langit ke bawah bentuk hujan, salju. Salju ada di dalam kita. Pernah kejadian? Belum pernah? Oh, pernah hujan salju. Hal ini, mengapa proses ini terjadi? Dikarenakan terjadinya ketika tetesan air di awan menjadi terlalu berat untuk ditahan oleh udara. Agak gelap lagi dia nahan, lagi jatuh ke kitab ini. Proses ini terjadi ketika tetesan air di awan jadi terlalu berat untuk ditahan oleh udara. Jadi, siklus air adalah rangkaian proses alami yang terus berlangsung untuk mendistribusikan air di bumi. Tahapan-tahapannya saling berhubungan, menjaga ketersediaan air untuk kehidupan makhluk dan ekosistem. Berikut ini adalah rangkuman pembahasan materi kita. Kali ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Kalau tidak paham, Bapak mempunyai tugas. Kelompok bisa hitung sampai 4 ada. Mulai hitung. Oke, yang satu angkat tangan. Silakan, demi Tuhan. Mau di mana? Yang dua mana? Tangan. Silakan dulu. Tiga. Silakan bapak pegang ini. Yang bapak belakang itu. Silakan isi nama. Oke, silakan diisi dulu nama, kelompok, nama. Nama. Oke, perhatikan dulu nanti nak. Silakan isi nama dulu. Nama, kelompok, jangan diisi dulu. Silakan kelompok satu. Kelompok satu dulu. Kelompok satu. Oke, kelompok satu, kelompok dua, perwakilan, kelompok tiga, kelompok empat. Silakan. Perwakilan. Silakan. Coba. Robert. Silakan, kelompok satu. Kelompok satu dulu. Silakan. Ya, kelompok satu. Ya.
jawabannya nanti setelah diisi semuanya. Silahkan presentasikan ke depan bersama kelompoknya. Kelompok yang presentasi, misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang menyanggah, mengomentari, bisa juga mengasih saran. Lanjut kelompoknya. Ya, ada kelompok 4 yang presentasi, kelompok 1 yang menyanggah. Silakan mereka. Perhatikan. Jangan gaduh. Mungkin salah. Kasih lagi. Bagaimana yang pertama, silakan musyawarah tentukan jawabannya nanti setelah diisi semuanya. Silahkan presentasikan ke depan bersama kelompoknya. Kelompok yang presentasi, misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang menyanggah, mengomentari, bisa juga mengasih saran. Lanjut kelompoknya. Ya, ada kelompok 4 yang presentasi, kelompok 1 yang menyanggah. Silakan mereka. Perhatikan. Jangan gaduh. Mungkin salah. Kasih lagi. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2 perwakilan, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Perwakilan. Silakan. Telepon. Robert. Ya, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Silakan. Ya, kelompok 1. Ya. Silakan berkawan. Silakan.
Oke. Untuk memperkuat materi kita hari ini, yang silakan yang tahu jawaban ini dapat hadiah lagi. Oke, silakan. Yang mau kita mulai dari nomor 1. Nah, Leon, sebutkan faktor mengapa bentuk permukaan bumi dapat berubah-ubah. Dah, sebutkan faktornya. Yang lain, faktornya, penyebabnya, siapa orang? Silakan. Oke, kembali sebutkan contoh perubahan bentuk permukaan bumi dalam ya, boleh. Oke, gini. Hujan, cuaca. Ada pertanyaan? Tidak. Mari teman-teman kita simpulkan pada hari ini. Yang pertama, bumi kita senantiasa mengalami perubahan. Kesimpulan kedua, perubahan kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia. Yang ketiga, cuaca di sekitar kita dapat berubah. Yang keempat, siklus air adalah proses perpindahan air. Oke, terima kasih. Salam, terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Ke depan tentang bagaimana bentuk bumi ini akan berubah-ubah. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang salah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.